Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, kapanpun dan dimanapun kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 1, yaitu hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Anak-anak, di rumah juga harus hidup rukun ya. Hidup rukun membuat hidup kita menjadi tentram dan damai. Jadi hidup rukun itu kita tidak boleh bertengkar, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Dengan melaksanakan hidup rukun, kita jadi banyak teman, disayang orang tua dan guru. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, marilah kita ikuti pembahasan dari Ibu berikut ini. Tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini terlihat suasana yang tentram, damai. Suasana yang tentram, damai ini didapatkan karena kita hidup rukun, tidak bertengkar, saling menghormati, dan saling menghargai. Apakah kamu rukun dengan temanmu? Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Pasti kamu menjaga kerukunan. Di manakah kita harus menjaga kerukunan? Pastinya di mana saja ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan, ini adalah gambar keluarga Udin. Semua anggota keluarga Udin menjaga kerukunan di rumah. Karena mereka menjaga kerukunan, kedamaian pun terjadi. Anak-anak, mari kita simak teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, dari teks cerita yang sudah kita baca tadi, kita menemukan dua kata ungkapan. Yang pertama adalah buah tangan, kemudian ada buah hati. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari kata asal. Buah tangan artinya oleh-oleh. Ayah membawa buah tangan, artinya ayah membawa oleh-oleh. Kemudian ada buah hati. Buah hati artinya anak. Ayah dan ibu sangat menyayangi buah hatinya. Ayah dan ibu sangat menyayangi anaknya. Anak-anak, sekarang ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Anak-anak tuliskan di buku tulis ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar rak buku ya anak-anak. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi ya. Anak-anak,
berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana ya agar kita lebih mudah menghitungnya? Cara yang paling mudah supaya kita bisa menghitung semua buku di dalam rak adalah dengan cara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok berarti 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Jadi, di sini kita sudah menemukan ada 5 kelompok. Artinya 5 kelompok sama dengan 50. Kemudian untuk sisanya, jadi sisanya ini tidak sampai 10 ya. Ini jumlahnya ada 7. Jadi tadi yang pertama adalah 50 dan ada 7. Banyak buku semuanya adalah 57. Kemudian di rak selanjutnya itu ada 7 kelompok buku. Artinya 7 kelompok buku ada 70 ya. Kemudian sisanya yang tidak sampai 10 ada 7 buku. Jadi kalau kita gabung 70 dan 7, total semuanya adalah 77. Anak-anak, buku-buku dalam rak tersebut dapat kita kelompokkan. Ternyata ada 10 tumpukan buku. 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. 10-nya ada 10 kali ya. Jadi 10-nya ada 10 kali artinya ada 100 buku. Anak-anak, amati gambar berikut ini. Di sini ada 1 kubus satuan. Kemudian kubus satuan tersebut kita kumpulkan sebanyak 10 kubus. Jadi artinya menjadi 1 kubus puluhan seperti ini ya. Nah, anak-anak, sekarang di sini kita punya kubus puluhan yang berjumlah 10. Perhatikan ya. Kita punya kubus puluhan yang berjumlah 10. Jadi ini ya, 10 sampai sebanyak 10 kali. Jika kita gabung menjadi 1, akan menjadi 1 kubus ratusan. Atau kubus ratusan ini digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini kita mempunyai 1 kubus ratusan yang bernilai 100 ya. Kemudian kita punya 3 kubus puluhan yang bernilai 30. Kemudian kita punya kubus satuan yang berjumlah 8. Jadi ada 100 ditambah 30 ditambah 8. Jadi banyak kubus semuanya adalah 138. 138 dibaca 138. Sekarang anak-anak, marilah kita berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Anak-anak, kalian tahu, ternyata Mutiara gemar membaca buku. Dia membaca berbagai jenis buku anak. Anak-anak juga harus rajin membaca buku seperti Mutiara ya. Karena dengan membaca, kita bisa mengetahui isi dunia. Nah, Mutiara di sini mempunyai koleksi buku cerita anak, buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian loh. Sekarang kita akan belajar bernyanyi bersama Mutiara.
kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Anak-anak, sekarang mari kita beri tanda lingkaran kecil hitam, bulatan kecil hitam pada bagian yang dinyanyikan pendek, dan kita beri tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Mari kita tentukan panjang pendek lagu pada lagu Peramah dan Sopan. Di sini sudah ada lirik lagu bukannya congkak. Nah, bukannya ini terdengar lebih pendek. Jadi kita beri bulatan hitam kecil ya. Bukannya congkak. Nah, congkak ini terdengar lebih lama, artinya dinyanyikan panjang. Kita beri tanda garis. Sekian pembahasan dari Ibu. Selamat belajar di rumah dan kerjakan tugas-tugas dari video tersebut. Selamat belajar, tetap dengan pendampingan orang tua di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.